Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Aku harap kalian nonton video ini sampai habis. Kali ini kita bahas film baru lagi tahun 2020 dengan judul Antebellum. Sutradara sekaligus penulis film ini adalah George Buss dan Christopher Rains. Adapun aktor yang membintangi film ini adalah Janelle Monáe yang berperan sebagai Veronica atau Eden, Jenna Monell yang berperan sebagai Elizabeth, dan sederet bintang lainnya. Antebellum menceritakan tentang seorang penulis sukses yang bernama Veronica Henley yang diperankan oleh Janelle Monáe menemukan bahwa dirinya terjebak dalam sebuah kenyataan yang menyeramkan dan harus mengungkapkan sebuah misteri sebelum semuanya terlambat. Dalam film ini, sosok Veronica menghadapi mimpi buruk di mana dirinya melakukan perjalanan waktu. Tiba-tiba dirinya berada di abad ke-19 di mana ia menjadi budak di Amerika Serikat bagian selatan untuk bertatap muka dengan leluhurnya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke filmnya. Film dimulai dengan settingan tempat dan waktu di masa perbudakan kulit hitam di abad ke-19, di mana white supremacy masih sangat kental. Kita akan diperlihatkan dengan aksi-aksi para prajurit saat melakukan apapun yang mereka mau kepada tawanannya. Dan di sana diperlihatkan ada seorang wanita kulit hitam yang mencoba melarikan diri tapi gagal. Dirinya memohon kepada prajurit itu untuk membunuhnya karena sudah merasa tidak sanggup lagi, dan prajurit itu pun membunuhnya. Akan diperlihatkan juga pada kita sebuah bangunan kecil khusus untuk pembakaran yang ternyata digunakan para prajurit itu untuk membakar jasad para tawanan yang mati sehingga tidak meninggalkan jejak. Di sebuah pondok inap para tawanan diperlihatkan penyiksaan terhadap seorang wanita yang dipaksa untuk menyebutkan bahwa dirinya bernama Eden dan tidak menggunakan nama aslinya. Dia disiksa karena juga pernah berupaya melarikan diri dan sebagai hukuman bagian pinggulnya dicap dengan besi yang panas. 6 minggu kemudian, dengan diperdengarkan suara-suara dentuman bom dan peluru-peluru dari kejauhan, tampaklah para tawanan sedang memanen tanaman kapas sambil diawasi ketat oleh para prajurit, sampai-sampai mereka dilarang untuk tidak berbicara sama sekali. Merasa tidak diawasi, 2 orang tawanan berkomunikasi dan ingin melarikan diri. Prajurit pun langsung menghampiri dan memukulnya. Selesai jam bekerja, semua tawanan kembali ke pondok. Lalu seorang tawanan mengunjungi pondok Eden dan menanyakan kapan harus bergerak lagi. Sedangkan di sisi lain, nampak prajurit membawa banyak tawanan kulit hitam yang baru. Eden diperintahkan datang ke sana untuk melihat tawanan-tawanan yang baru tiba itu. Para tawanan baru itu pun diberikan penjelasan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan selama di sana, lalu mereka pun disuruh ke pondoknya masing-masing. Keesokan harinya, Eden terlihat sedang meraba-raba goresan di dinding pondoknya. Lalu pintu pun diketuk oleh tawanan yang sebelumnya datang dan masih menanyai kapan harus bergerak. Tapi Eden masih belum bisa menjawab. Dan sepeninggalan pria itu, tawanan baru pun datang mengunjungi Eden dan bercerita dengannya tentang situasi mereka. Wanita ini bernama Susana yang berasal dari North Carolina. Susana menyampaikan bahwa dia sangat berharap Eden menemukan jalan keluar untuk mereka. Tapi Eden malah menyuruhnya untuk diam dan jangan bertingkah aneh, atau dia akan kena akibatnya. Lalu Eden menunjukkan bekas besi panas yang ditancapkan ke badannya agar menjadi pertimbangan bagi Susana. Di akhir perbincangannya, Susana mengatakan bahwa ia tengah hamil dan membuat semakin sulit baginya untuk bertahan. Suatu malam, para prajurit ini mengadakan jamuan makan untuk semua anggota karena mereka telah berhasil menduduki wilayah baru di milik Cairns dengan menunjukkan baju pemimpin musuh yang mereka telah bunuh. Malam itu menjadi malam pesta untuk para prajurit. Lalu, salah seorang prajurit pun memanggil Susana untuk menjadi hadiah menemani temannya tidur. Dengan terpaksa, Susana mengiyakan dan menunggu prajurit itu datang ke pondoknya. Singkat cerita, si prajurit yang awalnya nampak malu-malu, tiba-tiba berubah menjadi orang yang kejam dan menyiksa wanita itu. Bahkan sempat menendang bagian perut dan membuat Susana semakin menderita. Tapi prajurit itu malah pergi tanpa menghiraukannya. Keesokan harinya, Susana harus kembali ke ladang kapas untuk bekerja sambil tertatih-tatih dengan luka lebamnya. Belum sempat memulai pekerjaannya, tiba-tiba bercak darah mulai muncul dan menembus pakaian Susana, dan ternyata dia mengalami keguguran. Eden pun meminta izin untuk merawat Susana. Selepas mereka pergi, seorang prajurit menghampiri pria yang biasa datang ke pondok Eden karena tadi sempat mengejek mereka sebagai pengalih perhatian ketika Susan teriak kesakitan. Sebagai hukumannya, pria itu pun disuruh membersihkan bangunan khusus untuk pembakaran yang tadi nampak di awal film ya. Sesampainya di dalam ruang pembakaran, pria itu menemukan kalung salib milik wanita yang di awal film tadi berusaha melarikan diri dan ditembak oleh prajurit. Ternyata wanita itu adalah istrinya.
Dia pun histeris dan meronta-ronta menahan kesedihan dan penderitaannya di dalam ruangan sempit itu. Suatu malam di Pondok Eden diperlihatkan adegan di mana Jenderal menjadikan Eden sebagai tawanan pribadinya dan memperkosanya. Tampaknya pun hal itu sudah berulang kali terjadi. Selanjutnya terdengar dering telepon seluler dan Eden terbangun di sebuah ranjang dengan kehidupan modern sangat jauh dari cerita sebelumnya. Di latar ini dia dipanggil V atau Veronica dan sepertinya wanita yang sangat sukses dan sibuk. Tinggal dengan suami dan anak perempuannya. Selanjutnya, V melakukan meeting dari Skype dengan seorang wanita bernama Elizabeth, yang wajahnya terlihat tidak asing. Percakapan mereka sepertinya membicarakan tentang reaksi Elizabeth yang terkesan negatif dengan hasil kerja V. Karena di cerita ini, V adalah seorang motivator, pejuang hak orang-orang kulit hitam, serta penulis buku yang terkenal. V nampaknya menikmati kehidupannya dan ada detail-detail yang diselipkan di film ini, di mana beberapa orang yang melayani V justru adalah orang-orang kulit putih, seperti supirnya, instruktur yoga, dan resepsionis hotel tempatnya menginap. Sangat berbeda ya dengan kisah sebelumnya, di mana kelas sosial kulit putih berada di atas dan mereka di bawah. Suatu pagi, V mendapatkan buket bunga dengan tulisan, "Tak sabar untuk menyambutmu pulang." Diantarkan seorang kurir berkulit putih dan kesan yang aneh. Saat V meninggalkan kamar hotelnya, datang wanita yang pernah video call dengannya menyusup ke kamar V dan mengacak-acak barangnya. Wanita itu ternyata Elizabeth. Elizabeth menggunakan sebuah pin berbentuk sama dengan cap besi yang ditancapkan ke badan Eden. Apakah ada kaitannya dengan masa lalu? Suatu hari, V mengadakan press conference peluncuran buku barunya tentang revolusi kulit hitam yang harus berkembang dan melupakan masa lalu. Peserta seminar itu didominasi oleh wanita berkulit hitam. Karena jadwalnya yang sangat padat, sahabatnya memaksa V agar menyisihkan sedikit waktunya untuk makan malam dengannya. Sekembalinya ke kamar hotel, di lift V bertemu dengan seorang bocah perempuan yang lagi-lagi terlihat mirip dengan anak yang ada di masa lalu. Tingkahnya sangat aneh, membuat V merasa heran, namun terlihat menghiraukan dan meninggalkannya saja. Malam pun tiba, V dan temannya berangkat untuk makan malam. Di sela percakapan mereka, V menghubungi suaminya dan berterima kasih atas bunga yang diterimanya tadi pagi. Tapi anehnya, suaminya berkata bahwa dia tidak mengirimkan apa-apa dan bilang mungkin itu dari penggemar V. Selesai makan malam, mereka berselfie lalu berpisah. Karena punya tujuan yang berbeda, mereka pun memesan 2 Uber terpisah. V sendiri dan 2 temannya di mobil yang lain. Selama perjalanan, V merasakan ada yang aneh dan hal itu diperjelas dengan telepon yang mengatakan bahwa dia adalah Uber pesanan V yang terlambat sampai di tempat jemput, tapi V menghiraukannya. Dan di sebuah persimpangan, kita diperlihatkan dengan Elizabeth yang ternyata menjadi supir Uber tersebut dan menculik V. Dari kursi belakang muncul pria yang wajahnya tidak asing juga. Saat mencoba melawan, V dibenturkan ke kaca mobil sampai pingsan. Di ending scene ini tampak dinding sebuah bangunan terdapat foto seorang yang mirip dengan jenderal pada masa lalu. Semakin aneh ya. Selanjutnya, kita dibawa kembali ke sosok Eden di ranjangnya yang terbangun karena mendengar dering telepon. Jenderal yang tidur dengannya pun terbangun dan bergegas mengangkat teleponnya. Wait, pasti pada bertanya kan kenapa di zaman itu sudah ada ponsel? Ya, sejauh ini kalian udah bisa tahu dong apa yang terjadi. Kalau masih tetap nggak tahu, oke, kita lanjut lagi. Keesokan harinya, Eden kembali ke aktivitasnya memanen kapas. Kapten berteriak karena melihat seorang dari mereka tidak datang bekerja, dan ternyata orang itu adalah Susana. Eden pun disuruh memanggil Susana. Sungguh kaget, Eden melihat Susana tewas gantung diri di pondoknya. Merasa sudah tidak tahan lagi, akhirnya Eden bertekad dan mengajak si pria temannya itu untuk melakukan pelarian pada malam hari. Next, malam hari pun tiba. Di ranjang lagi dengan si jenderal, Eden pun bangun dan memulai rencananya. Dia pun menyelinap keluar diam-diam dengan cara yang telah dia latih dan persiapkan selama ini. Nampaklah goresan kayu yang selama ini dirabanya. Goresan di kayu itu bergambar sama dengan gambar buatan Putri V. Eden yang berhasil keluar lalu mencari temannya. Setelah mereka bertemu, Eden mengambil ponsel si jenderal dari kudanya, berharap bisa menghubungi seseorang dari dunia yang lain. Tapi sayangnya, 2 prajurit jaga yang tengah mabuk berjalan melintas dan membuat mereka kaget sehingga ponsel itu pun terjatuh. Melihat ponsel yang terjatuh, prajurit pun mengambil dan membawanya.
Prajurit jaga itu lalu melintasi ladang di mana Eden dan temannya bersembunyi. Singkat cerita, si pria kulit hitam berhasil diam-diam membunuh satu prajurit dengan kapak dan mengambil kembali ponsel tadi. Mereka menggunakan ponselnya, tapi sayangnya tidak ada sinyal. Mereka pun bergegas kembali ke pondok Eden karena hanya di sana bisa mendapatkan sinyal. Sesampainya di sana, Eden langsung menelepon polisi dan memberikan info bahwa dirinya, Veronica Henley, sedang disekap di sebuah tempat, tapi sinyal yang minim membuat telepon tersebut terputus. Mereka pun memutuskan ingin mengirim pesan tertulis, tapi ponselnya terkunci. Mereka lalu masuk ke dalam pondok tadi untuk membuka ponsel si jenderal menggunakan wajahnya. Ternyata mereka sudah ditunggu oleh si jenderal dan pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, dengan tewasnya si pria kulit hitam, Vi pun berhasil membunuh si jenderal dan berhasil membuka ponsel, lalu langsung menghubungi suaminya dan mengirimkan lokasi tempat itu. Vi menyeret tubuh si jenderal ke bangunan tempat pembakaran. Ketika mengambil obor, tiba-tiba si kapten muncul dan memergokinya. Vi pun spontan mengatakan bahwa jenderalnya cedera dan harus segera ditolong. Si kapten pun percaya dan mengikutinya. Kapten masuk ke dalam bangunan itu bersama satu orang lainnya. Dengan cepat, Vi pun langsung mendorong dan mengunci mereka di dalam dan segera menyalakan api. Ya, mereka dibakarnya hidup-hidup. Vi membawa kuda sang jenderal dan melarikan diri dari kejaran para pasukan prajurit. Sayangnya, kuda yang dinaiki para prajurit terjatuh karena tak bisa melompati akar pohon. Sekarang tinggallah Vi dengan Elizabeth yang tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Singkat cerita saja, dengan menjebak Elizabeth, Vi pun berhasil melumpuhkannya dengan tali. Elizabeth pun diikat Vi ke kudanya, persis seperti yang dialami istri si pria kulit hitam di awal cerita. Elizabeth diseret hingga mati karena kepalanya terbentur ke sebuah batu prasasti Robert E. Lee, seorang jenderal di zaman kemerdekaan Amerika. Vi terus melanjutkan perjalanannya dan melewati sebuah lahan peperangan yang selama ini didengarnya dari perkebunan. Ternyata itu adalah lahan simulasi perang zaman dulu, dibuat semirip mungkin dengan masa lalu lengkap dengan efek suara peperangan. Hingga akhirnya Vi melintasi pagar pembatas wilayah yang bertuliskan Antebellum, Taman Reka Ulang Perang Sipil, yang dikelola oleh Black Denton, yaitu nama sang jenderal. Itu yang membuat mereka tidak terjamah dengan dunia luar. Vi pun berhasil sampai keluar dari lahan properti itu dan selamat dari semua itu. Tamat! Jadi, penjelasannya adalah Vi itu benar-benar diculik, bukan bermimpi buruk ataupun kembali ke masa lalu. Vi diculik oleh orang-orang yang menolak revolusi kulit putih. Black Denton sebagai pemimpinnya sedang mencalonkan diri sebagai seorang senator. Black dan keluarganya merasa keberadaan Vi akan menghalanginya memenangkan pemilihan. Itulah sebabnya Vi serta orang-orang yang sepaham dengannya diculik lalu disekap di properti milik Black dan dijaga oleh putrinya Elizabeth beserta pacarnya yaitu si kapten agar tidak ada yang curiga. Tapi Vi berhasil melarikan diri dan mengungkap kebenarannya. So, thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.